Jadi ketika kita berani menyanyikan lagu itu, ini menjadi sesuatu hal yang lebih meyakinkan kita bahwa kita adalah prioritas. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Jadi yang kedua, dasar yang meyakinkan bahwa kita adalah prioritasnya, kita diberi damai sejahtera. Itulah senjata kita. Ketika mengalami damai sejahtera Tuhan, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang memiliki ketenangan walau menghadapi pergumulan hidup. Halo, kita punya pergumulan hidup. Enggak ada orang yang enggak punya pergumulan hidup. Percaya Tuhan, enggak percaya Tuhan bergumul. Semua orang harus bayar listrik, bayar air, bayar kehidupan. Itulah pergumulan. Ada orang yang uangnya segunung, disuruh lockdown 2 tahun tetap bisa makan di rumah, tetap dia bergumul. Kenapa? Yang uangnya banyak biasa hari kejepit liburan, sekarang di rumah lihat-lihatan sampai bosen. Kalau tinggal sama mertua, pagi lihat muka mertua lagi. Yang depannya rumah ada kolam, pagi lihat ikan mujair lagi, lihat ikan mas lagi, mas koki lagi, belok lagi matanya. Ya, tetapi lihat, waktu hari-hari seperti ini, kita punya ketenangan. Kenapa? Karena orang yang menganggap kita spesial ini, yang menganggap kita menjadi prioritas, memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera bukan kita cari, diberikan. Tugas saudara dan saya adalah menerimanya dan membuktikan kepada dunia bahwa kita sudah diberikan damai sejahtera dan kita bisa mengatasi persoalan. Bukankah Tuhan Yesus katakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera dunia? Karena itu, janganlah gelisah, janganlah tegang hatimu. Wow, orang yang memiliki damai sejahtera, dia punya ketenangan walau menghadapi masalah, lalu situasi apapun, tidak akan menggagalkan kepastian akan masa depan. Dengar baik-baik. Hari ini saudara mungkin dipecat, berhenti kerja. Masa depanmu nggak akan gagal kalau kau tetap setia sama Tuhan. Saya nggak tahu berapa bulan lalu saya mimpin di sini. Kalau nggak salah ada satu sahabat kita yang kerja di perusahaan Jepang, lalu sudah harusnya pensiun diperpanjang. Di sini nggak? Saya nggak tahu di sini kapan nggak. Nanti setelah ibadah kalau benar kasih tahu aja. Kalau nggak salah ya ada yang cerita dan tetap dipakai Tuhan. Ada waktu itu bayangkan dia dipercaya. Kenapa? Karena Tuhan tahu kerjaan dia di sana belum selesai. Bukan perusahaan yang bilang kerjaan dia belum selesai. Nah, jadi situasi apapun nggak bisa menggagalkan. Nggak bisa karena masa depan kita jelas. Masa depan yang penuh harapan. Penuh berarti luber, saudara ya. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi yang kedua, dasar yang meyakinkan bahwa kita adalah prioritasnya. Kita diberi damai sejahtera. Dan orang yang punya damai sejahtera, dia memiliki ketenangan walau menghadapi pergumulan. Situasi apapun tidak akan menggagalkan kepastian akan masa depan. Dan kita tidak akan kehilangan pengharapan untuk mencapai tujuan hidup. Saudara mungkin sudah terlalu banyak dengar kesaksian yang mungkin ya bapaknya kerjanya begitu-begitu aja nggak jelas, istrinya juga ya nggak jelas. Wisuda tuh anaknya, saudara. Saudara pikir wisuda cuma bayar 10 juta, kuliah 4 tahun mana ada 10 juta. Ya kan, bisa bangkit lagi Adam dari kuburnya, saudara ya. Nah, ini kan luar biasa sekali, saudara. Ini sesuatu hal yang kita harus jujur mengatakan bahwa saya nggak tahu kalau saudara mengaku diri saudara Kristen, harusnya saudara nggak boleh kehilangan pengharapan dan saudara bisa melihat kehidupan ketika kita mulai menikah, kita mulai punya anak, hidup aja tuh, bisa bayar sekolah aja tuh, bisa makan aja, bahkan Natal bisa beli baju baru aja, bahkan kadang saudara sepupu ponakan datang, kita bisa kasih berkat, kasih duit walaupun nggak banyak atau bisa beliin baju kepada orang-orang. Dan itu membuktikan bahwa kita menjadi seseorang yang spesial di hadapan Tuhan. Kita diprioritaskan. Kita nggak boleh bikin malu Tuhan oleh karena kehidupan kita yang susah. Saya nggak bilang kita orang Kristen harus kaya, tetapi orang Kristen nggak boleh susah. Kalau susah pasti dialami, tetapi nggak boleh bicara tentang kesusahan mengendalikan hidup orang Kristen. Nggak boleh. Jadi itu sebabnya saya bilang orang Kristen nggak boleh susah. Susah boleh ada, tetapi nggak boleh menjadi susah. Karena permainan hidup ada di situ. Ada kesusahan, berarti ada pengharapan kepada Tuhan untuk mengatasi kesusahan. Dan kalau kita kembali ke Yeremia 29 ayat 11, ketika kesusahan itu ada, kita tetap bisa tenang menghadapi pergumulan hidup dan situasi yang katanya makin nggak jelas sampai bulan Februari, bisa
tidak akan bisa menggagalkan masa depan kita. Karena kita punya peraturan, punya ajaran, punya perjanjian yang berbeda dengan orang dunia. Kita diberkati bukan karena kita yang berjanji, Tuhan yang berjanji. Dengar baik-baik. Tuhan yang berjanji memberkati saudara dan saya. Bukan kita bilang, oke deh, gue serius deh ikut Tuhan. Tapi Tuhan pasti berkati saya kan? Enggak. Tuhan yang berjanji. Kalau saudara belajar Alkitab sungguh-sungguh, maka saudara akan melihat bagaimana Abraham yang nggak jelas, nggak tahu siapa Tuhan pilih, lalu Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Bukankah Tuhan yang datang ke Abraham, lalu Tuhan bilang, saya janji keturunanmu akan banyak seperti bintang di laut, bintang di langit, pasir di laut. Jadi bukan Abraham, Tuhan yang janji. Aku akan memberkati keturunanmu, memberkati orang yang memberkati, mengutuk orang yang mengutukimu. Jadi sebetulnya kita tinggal mengikuti aja arus. Yeremia 29 ayat 11 mengajarkan dua bagian yang menarik. Yang pertama, kita ada di dunia ini karena memang kita dirancang oleh Tuhan. Dan rancangannya itu sempurna. Sehingga ketika penciptaan dikatakan sungguh amat baik. Dan baiknya itu dibuktikan dengan dia berikan damai sejahtera kepada saudara. Nah, pertanyaan berikutnya bukan lagi dasar yang meyakinkan kita pada prioritasnya, tetapi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan ketika kita dirancang oleh Tuhan, diberi damai sejahtera. Itu sebabnya saya tertarik di ayat 12 yang mengajarkan kepada kita, tindakan apa yang harus kita lakukan jika kita sudah dijadikan prioritas. Banyak orang Kristen nyeleweng, orang Kristen menyimpang ketika dia sudah tahu dia menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Nah, tindakannya mari kita lihat ayat 12. Ayat 12 berkata dengan jelas, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara perhatikan baik-baik. Luar biasa nggak Tuhan? Ya kalau saudara bilang, gue nggak ngerti, ya nanti lama-lama ngerti. Makanya jangan bolos kalau ada ibadah, ya kan? Nah, lihat, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Jadi yang perlu kita lakukan, tindakan ketika kita tahu kita menjadi prioritasnya adalah tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan selalu dengar komunikasi kita, doa kita, bahkan doa untuk hal yang sederhana sekalipun. Jadi ini penting sekali, penting buat saudara dan saya, buat kita semua orang Kristen. Ketika kita sudah menjadi orang yang diprioritaskan Tuhan, kita bukti diprioritaskan, kita dirancang oleh Tuhan, kita diberikan atau punya karakter Tuhan, bahkan kita dikasih kekuatan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau. Ketika ada sandungan dan lain sebagainya, dia memberikan damai sejahtera, maka tugas saudara dan saya menjaga itu. Tetap berkomunikasi dengan Tuhan, menjaga keintiman dengan Tuhan. Banyak orang Kristen cuma tahu kalau tobat masuk surga. Banyak orang Kristen, maaf ya saudara, cuma jago dengerin orang khotbah, dengerin YouTube berjam-jam, dengerin orang kesaksian yang dulu nggak Kristen jadi Kristen. Nggak ada gunanya, maaf aja saudara. Kenapa? Karena saudara nggak dirancang untuk jadi orang yang berdebat agama. Saudara hanya tahu bahkan kulitnya. Nanti saudara ketemu orang lalu menceritakan apa yang saudara omongin, dan saudara nggak bisa menuntaskan ceritanya, malah menjadi kepahitan bagi orang. Lebih baik kita fokus, tetap berkomunikasi sama Tuhan, jaga keintiman sama Tuhan. Sekali lagi saya nggak larang saudara nonton YouTube dan lain sebagainya, tetapi selama pandemi ini saya banyak punya teman dan mengatakan, lu nonton ini loh, kalau kosong lu nonton ini, nonton YouTube. Sorry, saya dilahirkan Kristen, saya nggak punya latar belakang agama lain, jadi buat saya nggak gitu penting. Saya tahu agama lain waktu saya kuliah teologi aja sudah. Saya tidak pernah mau menginjil orang yang nggak Kristen. Kalau dia nggak Kristen, dia mau jadi Kristen, saya akan cari teman saya yang dulu bukan Kristen, lalu menjadi Kristen untuk menceritakannya. Karena saya nggak ngerti, saya dari kecil taunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya nggak tahu Siddhartha Gautama, saya nggak tahu Muhammad dan lain sebagainya. Daripada saya salah, ya kan? Lebih baik saya kasih ke orang. Nah itu sebabnya hari-hari kosong saya jujur aja lebih suka kalau harus nonton YouTube, nonton siaran Kristen, lebih baik saya lihat khotbah, lebih baik saya belajar tentang
teologia Kristen, itu lebih penting. Dan kalau saudara mau dengar saran saya, lebih baik seperti itu. Supaya kita semakin akrab sama Tuhan. Nggak mendengar bagian-bagian, kadang kan orang Kristen suka gitu. Menceritakan, akhirnya memojokkan kepercayaan orang lain. Itu nggak perlu. Keperluan kita adalah bagaimana kita mengamini ketika Tuhan memprioritaskan hidup kita sebagai gambaran wajah dia, sebagai orang yang membawa karakter dia dengan kekuatan damai sejahtera. Mari kita jaga itu dengan komunikasi sama Tuhan, dengan intim, beri waktu bersekutu pribadi, sesibuk-sibuk saudara baca Alkitab di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas, tutup dengan firman Tuhan sebelum tutup mata terakhir. Jangan-jangan kita nggak bangun nanti pagi, ya kan? Nah, makanya ntar malam baca Alkitab, ntar nggak bangun pagi bingung, saudara ya. Sekarang soalnya kalau nggak bangun pagi sedikit yang ngelayat, yang ngubur juga jauh-jauh.